Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya, petunjuknya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan satu katakanlah dialog atau pembelajaran sharing satu sama lain berkaitan dengan pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya yang pandu, Pak moderator, dan Pak Nur Samsul membawakan tema apa yang ini? Wal asri. Ini yang kita akan bahas nanti, kita tanya jawab bisa dilakukan, yaitu wal asri, demi masa. Jadi ini satu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, demi masa, wal asri. Ini ayat sangat populer ini ya. Semua orang sudah tahu isinya. Dan mungkin kita sharing atas pengalaman bacaan kita satu sama lain berbeda, tapi dengan pertemuan ini mungkin bisa kita saling mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saat ini kita akan membicarakan tentang waktu, bagaimana kita berurusan dengan waktu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Jadi pada setiap perjalanan waktu manusia pada dasarnya merugi. Karena fisik akan menuju kehancuran. Jadi kita ini hidup sebenarnya dalam perjalanan, on the way. Kita menuju perjalanan akhir kehidupan atau ajal atau finish. Jadi kalau berulang tahun ada yang bersukaria, ya mungkin bersukaria karena bertambah usianya, tetapi pada hakikatnya semakin mendekati batas kehidupan. Jadi semua manusia ataupun materi akan merugi dalam setiap perjalanan waktu. Saya pernah bertanya kepada seorang arkeolog, bagaimana suatu fosil itu diketahui usianya ratusan tahun. Dia bilang di laboratorium kita akan melihat garis-garis. Jadi suatu fosil pun yang bertahan suatu saat akan hancur. Satu garis itu diperhitungkan, diasumsikan 100 tahun. Jadi kalau sudah ada 3 garisnya berarti 300 tahun. Jadi pada dasarnya akan menuju kehancuran. Makin banyak garis dan nanti akan berakhir dengan kehancuran. Jadi kita akan merugi. Tetapi ada illah. Yang pertama, illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Jadi secara fisik dia merugi, tetapi dari segi hakikatnya batinia tidak akan merugi.
dan dasarnya adalah orang yang beriman. Jadi beriman adalah dasar keberuntungan. Ada 4 pengecualian. Nah, ini 4 ini adalah kalau sesuai falsafah orang Makassar Bugis, ciri kesempurnaan. 4 ciri kesempurnaan. Sebagaimana kita ketahui, Ka'bah itu 4 sisinya. Makanya rumah-rumah orang Makassar, dapurnya itu biasanya segi 4. Falsafah aslab 4. Kemudian selanjutnya, Wa'amilus sholihati. Sholihat itu perbuatan baik. Apakah untuk orang lain atau untuk dirinya? Jadi sesuatu aktivitas yang berguna, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita, maupun makhluk. Jadi kalau kita berbuat baik berarti kita tidak merugi. Watawasau bil haqq, saling mengikatkan dalam kebenaran. Kenapa tidak dikatakan saja benar? Kenapa ada mengingatkan? Inilah namanya sifat kayingan. Artinya kita saling mengingatkan saudara kita untuk berada di kebenaran. Tapi kita benar dulu. Kita benar dulu baru kita mengingatkan orang lain. Jadi kedua, ketiga dia beriman, melakukan perbuatan yang bermanfaat, watawasau bil haqq, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya jangan sampai kita mengingatkan orang, kita sendiri yang tidak sabar. Kita menegur orang tapi kita yang paling ribut. Jadi kita sabar dulu baru mengingatkan. Sabar bukan berarti tidak bicara. Sabar berarti konsisten dalam keimanan kita. Jadi 4 itu. Nah inilah 4 inilah kalau orang Makassar katakan as-sulab 4. Jadi 4 itu. 4 adalah ciri-ciri kesempurnaan. Ka'bah itu 4 sisinya. Rumahnya orang-orang Makassar itu biasanya segi 4 ya, dari segi baratnya. Jadi 4 inilah pesan dari Allah untuk kita untuk tidak merugi. Beriman, saling beriman, berbuat kebaikan, amal saleh itu kebaikan, baik ibadah mahdah maupun ghair mahdah. Kemudian watawasau bil haqq dan watawasau bis sabr. Jadi inilah 4 ini sifat yang menyebabkan kita tidak merugi. Insya Allah kita termasuk orang beruntung. Apa sebabnya kita lahir ke dunia ini? Untuk apa? Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun ini saya lebih senang artinya mengabdi. Kata abdi itu ada 3 hurufnya, ain, ba, dan dal. Jadi kita hidup di dunia ini dengan 3 dimensi pengabdian. Yang pertama ilman, makanya huruf ainnya terbuka itu, ain, ilmu. Jadi wajarlah kalau orang belajar kita makan dulu, cari ilmu dulu. Ya, ilmu atau keahlian. Kemudian ba itu di bawah itu, berarti kita hamba ini. Ada yang di atas ya Allah. Jadi hidup di dunia ini cari ilmu, kemudian mengabdi kepada Allah, itulah ibadah mahdah. Nah, jadi sudah 2. Dan yang ketiga huruf dal, model sepatu. Kenapa dal itu model sepatu? Itulah track record, jejak. Itulah perbuatan kita kepada sesama makhluk. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini ibadah wahdah kita baik? Cari ilmu dulu. Itu ilmu agama. Ini luar biasa nih pengajian satu hari ustaznya luar biasa. Ilmu dulu situ. Hanya perlu lanjut. Jangan hanya mengajinya tapi memaknainya, itu perlu lagi lebih lanjut ya. Tapi mengaji dengan benar itulah modal dasar. Ilmu, cari ilmu supaya kualitas pengabdian kita bagus. Cari ilmu supaya kita bisa berguna kepada orang lain, itulah dal. Jadi kita hidup di dunia ini 3 dimensi pengabdian. Cari ilmu, ibadah mahdah, dan berbuat baik kepada sesama. Jangan hanya ibadah mahdah saja, hubungan kita dengan yang lain tidak bagus, harus seimbang. Dal itu adalah track record perbuatan kita kepada sesama. Waktu saya sekolah di kuliah 2,
di S2 itu, dosen saya bilang, salatnya bagus, tapi hubungannya dengan manusia tidak bagus. Saya bilang, salah itu Pak. Salatnya itu tidak bagus. Kalau bagus salatnya, bagus hubungannya dengan manusia lain. Kan di situ ada janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi itu Pak, saya bilang, salatnya tidak bagus, hanya kelihatannya bagus. Karena kalau salatnya bagus, pasti bagus juga hubungannya. Nah itulah sekedar si peringatan yang kita berdialog. Kenapa kita berdialog? Saya mau cerita dulu. Suatu saat itu ada seketika Rasulullah duduk dengan sahabat, ada tamu yang datang itu tidak dikenal, kelihatannya dari jauh, tapi bajunya sangat rapi, tidak ada kesan dia perjalanan jauh. Kemudian duduk di depan Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, akhbarni anil Islam. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah al-Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus shalat wa atuz zakat. Wasawma fi Ramadan. At-hajjul baiti man istata'. Islam itu adalah bersyahadat. Kemudian salat, kemudian puasa bulan Ramadan, zakat, naik haji bagian sanggup. Dan kemudian bertanya pula tentang ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana kita berbuat baik seakan-akan Allah melihat kita meskipun kita tidak. Selesai itu selalu dia bilang, "Na'am, na'am." Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Sahabat juga heran ini. Kemudian dia pergi. Rasulullah bertanya, "Kalian kenal siapa itu?" Tidak ada yang kenal. Rupanya Jibril. Jibril mawujud saat itu. Dia mawujud di hadapan sahabat tadi. Pertanyaannya sekarang, kenapa Jibril harus mawujud? Dia mawujud untuk memperkenalkan salah satu metode dakwah adalah dialog. Karena dia bisa berhubungan dengan Rasulullah tanpa mawujud. Tapi kenapa dia mawujud? Dia mendemonstrasikan di hadapan sahabat bahwa salah satu dialog adalah, salah satu dakwah adalah dialog. Enak saja seorang bicara menunjukkan orang tapi tidak tahu permasalahan jemaahnya. Jadi perlu ada feedback, perlu kita mengetahui permasalahan. Itulah dicontohkan oleh Jibril dan itulah yang kita tiru. Karena Jibril mengajarkan kepada sahabat, termasuk mengajarkan kepada kita, bahwa salah satu dakwah efektif adalah berdialog. Ya. Tidak hanya kita bercerita one way, tapi harus two ways. Jadi ada feedback. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita melangkah ke berikutnya. Jadi kita berdialog. Seperti dikatakan Pak Ismail, boleh menambahkan statement, boleh bertanya, ya boleh pula membantah. Kita sepakat untuk setuju dan juga sepakat untuk tidak setuju. Akhirul kalam, wabarakatuh fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.